di at the table sama tamu dan temen namanya Foni, Cifoni. Yang nggak kelihatan Cici. Bener, Cici palsu. Cici palsu. Sini 2021. 2021. Nikahnya juga 2021. Berarti Foni pacaran dari tahun 2017. Sebenarnya pacaran dari 2016. Jadi mantan pacarku, which is suamiku sekarang, itu pernah kerja di Jakarta selama tahun 2016. Tahun dia kerja di Jakarta. Kebetulan karena dulu aku GM di interior, construction, dan kebetulan dia juga kerjaannya di kantor construction juga. Dia ditugasin di Indo. Terus waktu itu kita ketemu di event. Jadi waktu itu ada vendor yang baru buka showroom. Jadi ngundang klien-kliennya mereka, salah satunya aku, salah satunya suamiku, diundang ke situ, terus ya kita mingle aja. Habis itu dia kontak aku, terus janjian ketemu, aku pikir lumayan nih jadi klien kan gitu ya. Prospek. Prospek. Jadi klien lumayan nih gitu kan. Terus ya udah aku ketemuan dari situ deh, cinta bersemi. Jadi aku visit ke New York itu 2017 juga. Berapa lama tuh? Berapa lama di New York? Sampai hampir setahun. Oh wow, Tapi sebelumnya udah pernah ke New York belum? Sebelumnya udah, tapi udah lama banget. Dulu aku pertukaran pelajar waktu SMA. Oh, gemas. Jadi terus? Foreign exchange student di Wisconsin. Habis setahun. Terus habis selesai pertukaran pelajar itu, ceritanya semua foreign exchange student itu kalau mau tour, boleh touring, 3 minggu kita touring. Oh gitu, jadi ada ibarat kasarnya acara bebas. Betul, kayak acara bebas gitu, istirahat. Oke. 3 minggu hura-huranya, 3 minggu seru juga tuh waktu itu dari berapa puluh negara ya, banyak banget, sampai 3 bus kok. 4 tahun long distance apa rasanya? Aduh, nggak jelas deh pokoknya. Dalam 4 tahun ketemu berapa lama? Berapa kali? Lumayan sering karena suami ke Indo beberapa kali. 2019 aja ketemu 2 kali. 2020 nggak ketemu sama sekali karena pandemi. Jadi ceritanya waktu awal, jadi bulan Januari, berarti kan 2019 itu aku tunangan sama suamiku. Pada saat itu proses visa udah mulai di sini. 2019. Ya, di USCIS. Kamu pakai fiancé? Pakai fiancé visa. Jadi sebutannya kalau di Amerika itu K1 visa. 2019, 2020 awal bulan Januari itu sudah approve dari sini. Berarti dari USCIS sini. Kamu apply-nya 2019 bulan apa? Bulan September. Terus Januari 2020 udah di-approve. Jadi for you it took what? 5 months. Yeah, 5 months. Oh, wait. 9, 10, 4 months. Ya, almost 5 months karena Septembernya awal, di-approve-nya Januari akhir. Almost 5 months. Terus dari situ setelah approve dari Amerika dikirim ke US Embassy di Jakarta. Diproses sama US Embassy di Jakarta. Aku itu dapat email untuk jadwal interview bulan Maret awal. Seminggu sebelum lockdown. Jakarta. Jadi udah dapat email dari Embassy Jakarta, boleh dijadwalkan, boleh menjadwalkan diri untuk interview, terus dokumen yang dibutuhkan ini. Selama seminggu itu kita baru ngumpulin dokumen. Tiba-tiba dapat email dari embassy lagi kalau mereka tutup. Dan pada saat itu juga, jadi ceritanya 2019 Desember,
aku resign dari kerjaanku. Karena udah dapat surat dari Karena sudah tahu, dipikirnya kan bakalan pindah ke Amerika. Terus terus aku juga waktu itu kepengen ambil kursus untuk jadi guru yoga di Bali, which is 1 bulan. Jadi Desember. Udah dihitung nih timeline-nya. Udah dihitung, timeline-nya udah dihitung. Jadi Desember akhir aku resign, Januari aku ke Bali, sebulan setengah, sebulannya sekolah, setengah bulannya main. Terus aku pulang karena aku dari Jawa Tengah, aslinya orang tua masih di sana. Aku pulang ke Jawa Tengah 2 minggu. Pokoknya udah dihitung semua timeline-nya dengan harapan sekitar bulan April udah bisa ke Amerika. Oke. Tapi ternyata embassy lockdown. Ya sudah. Oh my God. Aku stuck di Indonesia. How did you feel? It felt like, oh my God, I was crushed. How did your husband feel? Oh, and at that time, jadi my husband, dia baru resign juga dari perusahaan yang sebelumnya. Oh. Jadi di New York itu kalau nggak salah lockdown itu mulai Maret awal ya? No, akhir ya, Maret akhir. Maret pertengahan. Intinya adalah dia baru resign dari perusahaan lamanya, tapi udah tanda tangan untuk perusahaan barunya. Hari pertama dia seharusnya masuk di perusahaan baru, New York lockdown. Jadi dipending sama perusahaan itu. Dan belum dapat gajian? Belum dapat gaji. Ya belum mulai kan? Belum mulai. Katanya dipending dulu. Tapi lo masih keterima kok gitu? Iya, masih statusnya masih keterima, tapi lo nggak bisa kerja dulu. Cuman tetap ya karena nggak bisa kerja jadi nggak dapat gaji. Jadi 2020 pas lockdown, Foni nggak bisa urus visa, nggak jadi kesini. Yes. Nggak punya kerjaan. Oh my, Matt-nya juga nggak ada kerjaan. Matt-nya juga nggak ada kerjaan. Oh my God. How did you guys berantem nggak? Nah itu anehnya. Kan biasanya pasangan kalau stres kan berantem ya? Iya itu anehnya, kita nggak berantem. Enggak. Are you serious? I'm serious. I was just crying. Terus Matt gimana? Crying. Kamu crying, Matt gimana? Matt cuma diem, dia cuma dengerin. Tapi kan di satu sisi dia sedih juga dong. Sedih. Karena kayak it happened dia sedih banget. Like thanks to FaceTime actually. Jadi kita mau nggak mau. Aku masih nggak ngerti kok bisa nggak berantem. Nggak berantem. Aku kayaknya kalau kita cuman itu kan aja. Karena itu cukup kondisi dan situasi relationship yang cukup tense dong. Iya, sebenarnya in a relationship. Karena dua-duanya stres kan. Dua-duanya kehilangan pekerjaan. Betul. Whether disengaja atau tidak gitu kan, nggak ada pemasukan. Terus kan pemicu stres, exactly. Dalam kondisi jauh-jauhan. FaceTime apa sih? FaceTime what you can do with FaceTime honestly. Karena soalnya aku bisa ngomong gini karena aku aku juga long distance kan. Yeah. Walaupun cuman setahun setengahan gitu. Tapi kalau kita tuh kan perempuan ya, mau semandiri apapun kita, kalaupun kita lagi sedih ya kita pengen dipeluk gak sih? Iya, betul. Pada saat itu aku juga sendirian di Jakarta. Keluargaku nggak ada yang di Jakarta. Aku nggak punya keluarga di Jakarta. Nggak pulang ke Jawa Tengah? Nggak pulang. Aku takut karena kalau misalnya, karena pada saat itu papa mamaku kan mereka udah sepuh, dan mereka punya penyakit bawaan kan. Waktu itu kan Jakarta kan yang awal pandemi kan yang parah banget dari Jakarta. Aku takutnya kalau misalnya aku pulang, aku membawa virus COVID itu nanti nularin mereka. Kalau nularin mereka, aku bisa merasa bersalah seumur hidup. Makanya aku juga nggak berani pulang. Jadi ya udah. Jadi ya sudah. Cuman terima nasib aja. Oh my God.
Itu kan aku nggak ngerti sih perasaannya gimana ya, lockdown sendiri, ada keluarga tapi nggak bisa pulang ke keluarga. Iya. Tapi Cuman bisa ketemu. Aku nggak bisa kebayangin. Aku nggak bisa ngebayangin. Cuma bisa ketemu sama temen. Itu pun temennya juga milih ya. Ya of course, kan pandemi kayaknya pada saat itu 2020 kita belum tahu kita kalau kena COVID dampaknya harus seperti gimana, apa gitu kan. Terus kayak ngefeknya ke badan kita tuh kayak gimana. Vaksin belum ada dulu. Betul. Tapi aku nggak bisa ngebayangin lockdown di Jakarta, punya keluarga tapi nggak bisa pulang ke keluarga tuh. I cannot imagine. Terus punya pasangan tapi jauh tapi sama-sama lagi kayak terpuruk, shit happened gitu. Tapi gimana? Tapi it's amazing kalian gak berantem. Enggak. Kan Foni bilang Foni pernah jadi GM. Yes. Terus tapi memilih untuk jadi instruktur yoga. Why? It's a big difference. Karena satu, aku kan memang suka yoga. Aku merasakan, aku yoga itu sekarang udah berapa tahun berarti ya? Dari 2016. Sekarang berarti udah hampir 6 tahun ya. Oke. Ngerasain manfaatnya memang dari yoga itu. Oke. Untuk badanku sendiri. Terus waktu itu aku mikir aku harus punya skill sebelum aku pindah ke sini. Aku harus punya sesuatu yang bisa bikin aku survive kalau aku di sini, karena untungnya sebelum aku pindah ke sini kan aku punya teman kayak kamu sama beberapa teman-teman. Jadi udah dapet gambarannya kira-kira di sini itu staff apa gitu. Really tough. Ya kan? Really tough. Terus, gitu. Jadi ya aku mikir ya why not kalau misalnya aku memang suka sama yoga, kenapa aku nggak jadi guru yoga gitu. Terus tapi kamu jadi GM, itu kan posisinya udah tinggi dong, Fon. Iya. Udah berapa lama kerja di perusahaan itu sebagai GM? Sebagai GM atau dari awalnya? Sebagai GM-nya dulu. Sebagai GM-nya berarti 5 tahun. 5 tahun sebagai GM. Sebelum jadi GM kerjanya di situ juga. Berapa lama? Di situ juga. Di perusahaan yang itu ya, totalnya 11 tahun. What? 11 tahun. I mean, kalau kamu jadi guru yoga, so you have to start from zero. Yes, that's true. And you're okay with that? Yeah. Wow. There's something to be sacrificed, right? Wow. GM itu reportnya udah ke owner loh. Iya, of course. Ya general manager. Mau di McDonald's, general manager juga it's a high position in McDonald's as a general manager. Terus udah gitu, kamu tapi enjoy jadi instruktur yoga? Kalau dibilang enjoy banget, aku belum. Aku tuh sebenarnya sekarang baru merasa bahwa aku lebih suka jadi praktisi dibandingin jadi guru. Tapi udah pernah jadi instruktur yoga abis itu? Udah. Di mana? Di Indonesia apa di sini? Di Indonesia, di Jakarta. Berarti pas pandemi sempat ngajar yoga? Sempat ngajar yoga. Itu juga yang bikin agak menghibur lah ya ibaratnya gitu. Jadi ada kegiatan ya. Jadi nggak terlalu mikirin banget. Terus udah gitu juga aktivitasnya yoga kan. Jadi kayak lebih ke meditasi, lebih ke that's why kayaknya karena itu kamu sama Matt chill pas lagi ada kejadian itu nggak berantem. Kalau aku udah, I don't know, you do it. No, why you say that to me? Gitu kayak udah gitu. It's amazing. Terus udah gitu pikir-pikir juga, kenapa ya kita nggak berantem ya? Iya, karena kita itu kan berusaha untuk saling menguatkan sih, Bu. I know, saling menguatkan. Tapi kan you can't deny the stressness kayak 2020 pandemic, harusnya pindah like harusnya kamu pindah ke sini with the love of your life. Harusnya memulai kehidupan baru. Betul. Harusnya romansa, padu cinta. Semuanya nggak bisa. Everything just gone kayak like really gitu. Kerjaan juga gone. Iya, literally semuanya. Semuanya. Beneran ya itu 180 derajat. Mungkin nggak gone tapi kayak depending. Tapi postnya kan lama banget like
Kayaknya kayak Tuhan waktu bilang, awal-awal masih kayak Tuhan berharap, bilang, wait, Bu. your life is on pause. Iya. Kayak for how long? We don't know. Gitu, Waktu let's see, awal-awal gitu. kita masih berharap paling Awal-awal juga tuh maksudnya? Waktu awal-awal Pandemic. embassy tutup, embassy di Jakarta tutup, kita masih berharap paling juga cuma seminggu gitu. Pas seminggu berjalan, loh kok nggak ada apa-apa ya? Nanti juga 2 minggu lah. Kita lihat lagi seminggu lagi gitu. Loh, kok nggak ada apa-apa ya? Akhirnya masih sebulan, positive thinking masih positive ya. thinking kita, masih berharap dan masih positive thinking. Cuman sebentar kok, paling juga sebulan, 2 bulan. Matt di sini juga, dia di New York kebetulan juga nggak punya keluarga. Keluarga dia di Montana. Montana itu satu state agak jauh dari New York. Penerbangan langsung aja nggak ada. Jadi, iya. Aku baru tahu. Jadi harus transit dulu. Itu bisa totalnya 8 jam. Bos, aku kan khawatirnya minta ampun. Iya Waktu sih. itu tuh. Iya benar. Aduh gimana ini? Matt cuma punya temen di sini. Kalau temen, ya temen walaupun temen kayak saudara, tapi kan tetap aja temen ya. Yeah, you're not there. Iya, gitu. dan aku nggak di situ gitu. Kalau misalnya sampai suamiku ada, waktu itu masih fianseku, ada apa-apa aku harus gimana? Kan kepikirannya begitu. Kita sempat ngebahas sih. Ini kalau sampai begini terus, relationship kita nggak bisa lanjut, gimana? Kita sempat ngebahas itu. Oh my God. Padahal udah tunangan ya? Udah tunangan, tapi ya mau nggak mau kan kita harus Realistis mikirin ya? yang kita kan harus realistis. Kita nggak tahu Yang sampai buka kapan. pembicaraan itu siapa? Matt dulu. Itu aku inget deket-deket sama ulang tahun dia, which is bulan November 2020. 2020. Kita udah ngobrolin itu karena belum buka juga embassy. Oh my God. Setelah dia ngomong gitu, Desember awal 2020 dapat email dari embassy, mereka mulai buka untuk K1 visa itu bulan Januari. How did you feel? Leganya minta ampun. Pada saat ikhlas? Pada saat ikhlas ternyata. Oh my God. Terus, tapi what's your biggest fear? Waktu itu Worst sih, comes to worst. waktu itu karena aku, ya itu ya Wul, merasanya lagi down banget, kerjaan nggak punya, relationship nggak jelas, ibaratnya gitu kan. Masih ngambang, nggak tahu ujungnya kemana, jauh dari keluarga, COVID masih begitu. Aku cuman mikirnya, gimana supaya aku nggak stres, gimana supaya aku nggak depresi. Itu aja sih. Pokoknya berarti mikirnya fokus di kayak how to survive, Right. instead of mikir what could be the worst. Yes. Oh, oke. Aku cuma mikir itu aja sih. Tapi ya sama kamu, untungnya kita ada tabungan kan. Jadi ya memang pakai tabungan itu selama COVID. Matt juga baru mulai kerja Desember. Jadi Desember itu memang benar-benar berkah buat kita. Berarti akhir 2020 tuh mulai kayak ada cahaya-cahaya. Dan kerjanya bukan di perusahaan yang diterima, yang waktu itu diterima. Nah, kerjanya di tempat lain. Karena perusahaan yang waktu itu diterima masih ngegantungin terus. Terus jadi dia apply lagi. Akhirnya selama pandemi dia apply lagi. Iya. Kalau nggak salah mulai apply lagi bulan Agustus deh. Iya, karena kan New York tuh baru-baru buka. Yeah. Baru-baru buka Agustus ya. Juli akhir Agustus tuh udah mulai. Cuman kan perekonomian begini kan. Iya. Turun Terus banget, tapi kan? juga kan karena banyak yang nggak kerja juga pada ambil employment benefit or Betul. whatever. Iya. Jadi kayak work from home atau nggak kerja sama sekali karena ada stimulus apa whatever. Banyak ininya deh, banyak perputaran employees di sini. Iya. Terus oh my God, jadi 2020 akhir mulai ada benang angin-angin segar. Iya, mulai ada angin-angin segar, gitu. mulai kayak ada harapan. Terus udah gitu akhirnya interview lagi kapan? Januari awal. Tapi tetap status diterima. Diterima. Okay. Jadi Januari aku sampai ingat loh tanggalnya. Januari tanggal 6
itu interview di embassy, diterima, terus aku pulang ke Jawa Tengah. Dapat emailnya tanggal? Dapat emailnya Desember awal. Dikasih waktu sebulan waktu itu. Oke. Tapi aku dapat Januari tanggal 6 juga beruntung banget. Karena kan begitu K1 visa itu dibuka, semua orang langsung yang mulai schedulein kan. Dan embassy itu masih limited banget nerima orang. Jadi semisal nih dalam sehari biasanya bisa terima 20 orang, ini cuman 5 orang. Karena COVID itu. Jadi memang limited banget. Nah, waktu pertama kali aku ngecek websitenya embassy, itu jadwal interview baru ada tuh bulan Februari. Loh, kok kamu bisa dapat Januari 6? Aku udah masukin bulan Februari tuh. Cuman terus beberapa hari kemudian aku iseng lagi buka. Kayaknya ada yang cancel, mungkin putus, iya, nggak tahu, kita nggak pernah tahu kan, pandemi, putus, atau kenapa ada yang cancel tanggal 6, aku langsung pindahin ke tanggal 6 Januari, padahal embassy baru buka tanggal 4 Januari. Oke. Terus, tapi ya, Foni tuh sama Matt termasuk beruntung pas apply K1 visa, fiancé visa itu nggak sampai 6 bulan dapat approval. Iya, cepet. Kita termasuk cepet ya? Kamu termasuk cepet. Aku sama Erik 8 bulan nunggunya. Jadi abis apply itu Desember 2012, baru dapat jawaban itu Oktober 2012 Desember baru dapat jawaban itu 8 bulan kemudian. Juli atau Agustus? Iya, sekitar segitu. Sekitar 2013 Juli or Agustus. Kayak udah tunangan, oke, I have fiance gitu. Tapi kalau ditanyain orang langsung sedih, kapan nikahnya? Kapan nih? Nggak tahu. Hanya Tuhan dan US Embassy yang tahu. Bener ya? Iya, kayak kadang kita mau excited, tapi kan kita nggak bisa, oh iya tahun depan aku nikah. Paling nggak beruntunglah kalian yang punya pacaran. Lamanya di USCIS kan? Mereka emang tukang PHP-in kita. Iya, nggak tahu, karena nggak tahu gitu, kayak ya udah kan ada bisa cek status tuh, ada namanya visajourney.com tuh kan. Ini ada statusnya, stepnya tiap masuk departemen kan dicap, ada berkas kita udah masuk ini. Tapi kayak terus gantung aja di situ, terus kayak oh ya udah, terus ini kita butuh tambahan dokumen apa enggak gitu. Aku 8 bulan nunggu ketidakpastian surat-surat. Kalau ditolak gimana, kalau nggak, karena nggak tahu. Terus begitu dapat kan juga langsung dikasih tenggat waktu untuk dokumen harus dikumpulin. Ini dalam scan kayak gitu. Aku malah bingung gimana gue ngomong resign cuma dikasih 2 bulan. Pada saat itu lagi. Makanya itu salah satunya kenapa aku resign bulan Desember 2019. Karena mikir Januari. Iya. Karena aku tahu kan kalau misalnya begitu udah dapat surat dari embassy, kita kan dikasih cuman tenggat waktunya cuman sebulan ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya resign situ kan perusahaan harus cari GM baru, kan ibaratnya gitu. Kalau nggak, bos nggak mungkin juga kalau jadi GM, udah nggak ada waktu kan. Jadi memang waktu itu aku tuh sudah pamit dari perusahaan itu sebelum November, dari Oktober aku udah pamit. Tapi karena mereka tahu kondisinya seperti apa, jadi mereka cuman ngomong kasih kita waktu untuk cari pengganti, terus untuk turnover kerjaan juga kan, gitu. Makanya kalau aku hari dimana aku pindah ke New York itu hari terakhir aku kerja. Berarti nggak sempet ngapa-ngapain ya, Bu? Nggak sempet main-main dulu gitu. Kalau aku sempet main-main dulu. Aku sempet tapi kayak abis kerja gitu, atau weekendnya kayak gitu masih sempet bikin farewell sama teman-teman deket gitu. Tapi ya kayak hari di saat itu aku pindah ke New York. Aku malah nggak jadi farewell karena itu pandemi. Enggak, kalau aku tetap arrange kayak oke, gue mau pindah ke New York gitu. Tapi itu aku belum bilang sama bos-bos aku di kantor aku bakal pindah. Karena at that time sebenarnya aku lagi cinta-cintanya banget pekerjaan itu, aku cinta jabatan itu, aku cinta kantor itu. Terus aku sempat bilang sama Erik, boleh dipending nggak? Aku malah
kebalikannya Foni kan mau itu kan udahlah pokoknya ayo udah pindah excited. Aku malah bilang Erik, yo, gue cinta banget sama kerjaan gue. Kita pending aja ya kawinan, ntar aja ya nikahnya. Biar gue fokus di kerjaan dulu, kasih gue 1-2 tahun, ntar jadi gue pindah ke New York nggak usah cari kerjaan. Kayak gitu, nawarinnya kayak gitu. Malah Erik bilang nggak boleh pending, now or never. Ya udah makanya bingung ngomongnya, aduh gimana ya. Terus bukan yang modelan kantor gede yang ada satu tim ngerjain ini. Jadi brand-brand yang aku pegang ya itu yang megang aku yang pegang semua gitu. Kalau aku berhenti semuanya kalang kabut. Pasti. Iya. Jadi kayak ya udah deh perjanjiannya ya udah hari terakhir aku akan tetap kerja. Jadi aku bawa koper ke kantor. Ya ampun, sampai segitunya. Iya. Aku bawa koper ke kantor. Sampai segitunya. Beneran, aku bawa koper ke kantor. Terus ya udah jam flight aku pergi. Oh, ya. Naik taksi. Jam pulang kantor ya oke bye. See you in New York, bye gitu. Kayak gitu. Tapi kalau aku sih percaya ya mau sepahit-pahitnya, tapi kan things happen for reasons ya. Banyak banget pelajaran yang aku petik sih ya dari pandemi itu ya. Harus lebih sabar, harus lebih, kalau bahasa Jawanya lebih nerimo. Lebih nerimo ya benar. Harus lebih nerimo, tapi tetap aja berusaha kan. Gimana pun juga kan, walaupun kita nggak pernah berantem selama pandemi, tetap aja kan kita kan harus berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan kita, gitu. Jadi gimana aku support dia, support Matt lagi support pas lagi di bawah-bawahnya, ya, gitu lagi ya. di bawah-bawahnya, gitu. Nggak gampang Wulan, cuman ya puji Tuhan kita melalui itu. Okay. How you feel so far? Jadi aku nyampe bulan Februari. Yes. Nyampe bulan Februari karena visanya K1 itu dalam 90 hari harus menikah. Yes. Terus apa itu? Yang court marriage court atau apa itu namanya? Apa namanya? Civil. Ya, civil marriage. Pada saat kita nyampe mereka tutup. Nggak ada karyawan juga. Jadi benar-benar tutup. Terus kita bingung. Oh my God. Sedangkan kita nyampe sini untuk menikah. Dikasih tenggat waktu 3 bulan. Dikasih tenggat waktu 3 bulan. Kita harus apply dulu untuk marriage license. Yes. Ya. Marriage license itu biasanya didapat kalau kita ke City Hall. City Hall itu. Yes. Kalau kita Untuk ke City register, Hall, daftar, kita register, pilih baru tanggal. kita dapat. Yes. Terus ternyata mereka tutup. Jadi kita bingung gimana. Terus dapat akhirnya Google bilangnya katanya online. Aku cek online penuh semua. Nggak ada spot kosong. Akhirnya setelah aku nyobain berapa hari itu nggak ada spot kosong, akhirnya aku nekat email ke salah satu email di situ. Untungnya dibales. Jadi di email itu aku jelasin kalau aku datang dengan K1 visa, aku cuman punya waktu 90 hari bla bla bla, aku jelasin di situ. Terus mereka bales, dijadwalin lah Zoom call untuk marriage license itu. Jadi marriage license-nya berdasarkan Zoom call waktu Jadi itu. berarti cukup dispesialin karena Betul. kondisinya urgency gitu kan. Jadi urgency. Akhirnya dapat marriage license saat itu juga. Nggak ada 10 hari kemudian kita nikah. Nggak ada preparation berarti nikahnya. Dan yang datang cuman berapa orang ya? Emil, Julio, Minto, Boni, sama 6 orang. Kan masih datang. pandemi juga. Iya, masih pandemi. Akhirnya nikahnya cuma di Central Park. Oh my God. Oke, berarti bentar ada resepsi ya? Mudah-mudahan ya. Kalau udah nggak basi. Enggak. Kalau resepsi tuh nggak akan expired. Gitu ya? Namanya celebration. That's what I think. Enggak, tapi aku juga nggak pakai resepsi mewah-mewah kok waktu nikah. Dan itu nggak pandemi. Jadi, tapi aku bilang sama Erik. Tapi kan pada saat itu kita
pasangan muda, jadi kayak lumayan bokeh gitu ya. Lumayan bokeh. Lumayan bokeh. Terus aku bilang nggak apa-apa, nggak usah mewah-mewah. But you owe me a good wedding reception ya. Gitu. Jadi tahun ini 10 years kan? Iya, tahun ini 10 years. Ntar bilang. Udah nggak bokeh kan? Enggak sih, cuman kayak sekarang tuh udah 10 tahun menikah tuh kayak kita plan pengen ini, pengen itu, pengen ini gitu. Jadi kayak jadi mau wedding reception apa mau rumah nih gitu. Prioritinya udah beda ya. Iya. Terus apa mau bisnis nih gitu. Jadi mau duitnya mau kemana? Mau party, property atau bisnis? Iya. I don't know, let's see. Tapi kan masih ada ntar 20 years, masih ada 15. Ya bikin alasan aja mau berapa tahun kan, yang penting pesta. Enggak anyway, terus udah gitu. Ya, terus sesudah aku menikah akhirnya kita menikah bulan Maret, kita ngajuin kalau di sini itu untuk jadi PR green card itu ngajuin namanya adjustment of status. Nah, itu tuh biasanya butuh waktu berbulan-bulan lagi untuk sampai approve. Dalam waktu itu, pada saat kita mengajukan adjustment of status sampai di approve, kita nggak boleh ninggalin Amerika. Yes. Unfortunately, bulan Juni, mamaku meninggal di Indonesia. Pada saat kamu sudah di Amerika? Aku sudah di Amerika. Baru pindah? Aku baru pindah. Aku masih ngajuin adjustment of status itu, belum dapat approval, mamaku meninggal, aku nggak bisa pulang. Karena kalau aku pulang, aku di blacklist, nggak bisa balik ke sini lagi. How did you? Itu berat banget. Tapi memang udah sakit belum sebelumnya? Mamaku sudah sakit sebenarnya. Memang udah ada Parkinson udah 5-6 tahun ya. Cuman sebenarnya Parkinson itu kan nggak bukan penyakit yang mematikan, ibaratnya gitu. Beda sama cancer. Iya. Ya kan? Cuman karena memang mental kali ya. Orang Parkinson itu kan berhubungan sama syaraf. Kalau yang tadinya mamaku gesit sana sini, tiba-tiba makan aja berceceran, ibaratnya gitu. Jadi kan secara mental, kok aku jadi nggak berguna ya, gitu kan mikirnya begitu, ibaratnya begitu. Dari situ mulai down, sampai akhirnya sebelum meninggal itu, yang parah-parahnya itu 2 minggu sebelum meninggal, udah susah makan, gitu-gitu. Gitu sampai akhirnya karena susah makan, terus jadi lemes, jadi tiduran terus di kasur, kena infeksi darah. How did you feel? Nggak keruan sih, Wul. Cuman waktu itu cuman bisa berdoa, cuman bisa nangis. Video call? Video call iya, tapi nggak bisa ngelihat terakhir. Aku terakhir video call itu 1,5 jam sebelum mamaku nggak ada. Berarti masih dalam keadaan masih sadar? Apa udah nggak sadar. Tapi pada masih saat bisa bereaksi? Masih bisa. Sebenarnya, jadi tuh lucunya ya, pada saat aku terakhir video call itu, mamaku kan emang udah nggak sadar kan. Mamaku waktu itu lagi di bukan IGD, emergency, apalah? IR. ICU. Oh, ICU. Ya, di ICU yang intensif itu. Nah, sebenarnya kalau di ICU itu nggak ngebolehin untuk video call. Tapi akhirnya ngomong sama pihak rumah sakit, dijelasin kan, karena kalau aku di sini dikasih dispensasi, akhirnya boleh video call. Ya aku di situ, aku bilang terima kasih sama mama. Aku bilang maaf kalau banyak salah sebagai anak dan segala macam. Pokoknya intinya aku ngiklasin mama kalau misalnya mama nggak ada gitu. Karena aku lihat memang kayaknya kesakitan banget, Bul. Karena infeksi darah kan satu tubuh. Jadi semuanya ngefek. Iya, jadi tangan tuh udah bengkak semua. Oh my God. Gitu, terus kalau misalnya dideketin ke muka tuh kelihatan kayak urat-uratnya tuh kayak nahan sakit.
Nah, pada saat aku ngomong gitu, mama responnya dengan air mata. Dengan air mata, udah kan, ya aku sambil nangis juga ngomongnya, mau gimana lagi. 1,5 jam kemudian dikabarin dari rumah kalau mama nggak ada. Oh gitu. my God. Walaupun ibaratnya aku berusaha untuk ikhlas, tetap aja berat banget. Terus kakak-kakak Foni tapi sempat nengok, sempat boleh ngeliat gitu. Mereka boleh ngeliat, mereka boleh masuk walaupun gantian ya. Mereka soalnya kan di rumah sakit juga keadaannya juga lagi chaos kan. Betul. Lagi banyak yang COVID, yang lagi segala macam. Betul. Terus tapi that's good, tapi masih bisa diperbolehkan buat ini. Oh my God, that's a tough one. Terus kalau papa gimana? Nah itu papa dan mama itu sudah menikah 50 sebelum mama meninggal ya, 54 tahun. Nggak pernah terpisah. Mereka nggak pernah kepisah. Papaku dokter, dulu waktu masih muda ibaratnya tuh suka kayak keliling, ditugasin kemana, itu mama selalu ikut. Jadi mereka 54 tahun tuh ibaratnya nggak pernah tidur kepisah. Setiap malam itu tidurnya satu kasur. Oh my God, kayak di novel-novel percintaan. Tapi ini beneran kejadian. Ini beneran kejadian. Oh my God. Beneran kejadian 54 tahun, makanya buat papa juga berat banget. Terus gimana sekarang? Sekarang si papa udah oke sih. Udah lebih oke, masih suka keinget kadang-kadang, tapi sekarang udah lebih oke. Cuman tidurnya di sampingnya papaku ada foto mamaku besar. Jadi sama kakakku dicetakin foto mama besar, ditaruh di samping papa. Jadi kasurnya udah tuh biasanya ada mama, ada papa. Ini yang satu papa on his side. Terus ada foto mama di on her side. Tapi yang ngadep ke papa, jadi supaya kelihatan mukanya. Oh. Gitu. Cuma papa udah oke sekarang. Udah bisa bercanda lagi, tapi papa udah bisa sehat. Ketawa. Papa ya untuk kategori orang sepuh sih sehat. Sepuh tuh how old? 75, 80? Ya. That's good. Wow. Terus papa gimana? Mama udah nggak ada, terus Foni tinggal di Amerika, like he's okay. Dia nggak pernah ada bilang kayak kamu nggak mau pindah ke sini or apa gitu. Enggak sih, karena kan kakakku dua-duanya tinggal satu kota. Kakakku yang cowok tinggal bareng jagain. Oh, paling nggak ada keluarga ya. Oke. Iya, jadi memang ibaratnya dua kakakku tinggal di satu kota sama papa. Jadi ya sudah. Jadi udah gitu aku kan ngerantau dari zaman aku kuliah. Jadi udah terbiasa. Lumayan sudah terbiasa. Yang paling kecil yang paling suka keluar. Kelayapan gak jelas. Oke, that makes sense. That's good kalau papanya Foni bisa nerima. Terus how you adjusting your new life and new marriage? Karena kan kehidupan sama Matt juga kan basically baru saja dimulai. Iya, betul. How are you adjusting? Kalau dari sisiku paling susah sekarang kerjaan. Karena gini, aku dari lulus kuliah sampai 2019 tuh aku pekerja. Aku tuh nggak wanita karir ibaratnya. Nggak pernah nggak kerja, nggak pernah pegang duit sendiri. Terus tiba-tiba di sini waktu awal-awal kan nggak boleh kerja. Terus pada saat sudah menjelang dapat PR, yang dapat green card itu, aku udah mulai apply kerjaan dengan harapan adalah yang nyantel. Ada 100 lebih kali bulan. 100 resume 100 lamaran kerjaan. Send, klik juga. Interviewnya cuma 1 dari 100. Dari 100 cuma 1, itu pun karena kantor itu ada kenalannya suami. Itu udah pakai koneksi ya? Iya. Udah pakai koneksi, ibaratnya begitu. Beruntunglah kalian yang punya kerjaan. Iya.
100 resume, 100 interview 1. Interview Terus 1. ada yang nyantol gak dari 100 resume? Enggak ada. Terus sekarang malah kerja di Aku sekarang kerja di restoran jadi kasir. Jadi GM 5 tahun. Sekarang jadi kasir. Enggak gengsi? Enggak. Ya itu. Karena aku juga diajarin sama kalian, teman-temanku, saudara-saudaraku di sini untuk tough. Harus tough. Kalau mau tinggal di New York terutama kita harus tough. That's true. Kesini nobody wants me. Kayak susah dapat kerjaan gitu. Jadi tapi aku nggak bohong. I have my pride. My pride was like so high. My pride was so high. Tapi aku nggak punya jabatan loh di Indonesia gitu. Foni punya jabatan. Betul. Aku and like awalnya for 5 years. Awalnya my pride was so high. Jadi aku waktu awal itu cuman ngelamar manager position. Oke. Waktu awal, akhirnya aku turunin asisten manager, nggak ada juga. Akhirnya aku turunin jadi staff, sampai administrasi nggak ada juga bulan. Oh my god. Certification juga kan. Tapi sekarang aku lagi ngambil kursus. Kursus apa? Kursus project management. Oke. Untuk ambil sertifikasi nantinya. Di construction. Iya. Jadi memang kalau di sini itu memang harus punya skill ya. S1 kita, pengalaman pekerjaan kita itu nggak dihitung sama sekali. Ya, how many years? Karena gini, aku kalau di akumulasi, aku tuh kan kerja dari umur 22. Basic 20. Tapi benar-benar dari kalau karir aku dari bawah banget. Aku juga dari bawah sih. Dari license officer, bukan SPG. Karena aku nggak secantik Mbak SPG. Karena zaman dulu di Jakarta kan SPG kan harus yang bening, yang make up. Aku rambut zaman umur 20-an tuh aku cemong. Kulitku sawo matang karena aku seneng berjemur, seneng naik motor. Terus rambut giniin, seneng makeup tapi nggak yang gitu nggak. Jadi kalau ada kerjaan event tuh aku dapatnya license officer, bukan SPG. SPG aku nggak laku. Terus pendek juga kan. Terus abis license officer. Jangan pendek, kurang tinggi. Di bawah standar. Di bawah standar perempuan Indonesia tingginya. Petit ya. Kalau orang Amerika bilangnya sopan ya, petit gitu. Padahal kalau di Jakarta kate gitu. Enggak, tapi aku dapat license officer, terus dari license officer punya gaji aku langsung liburan kemana gitu. Tapi basically aku lumayan financially independent dari umur 21-22. Terus ya udah kayak kerja terus sampai hari dimana aku pindah ke New York pun aku bekerja. Dan aku nggak pernah nganggur unless I want to. Yes. Karena biasanya kalau aku apply, aku langsung dapat kerja. Sorry, aku masih kerja. Sebelum resign udah dapat kerjaan karena banyak yang mau hijack. Yes. Gitu, karena banyak kenalan, banyak koneksi. Udah pasti di hijack. Itu yang terjadi di Indonesia kan? Iya. Kayak tinggal, aduh, gue bosen nih. Terus kayak, ada posisi apa gitu. Atau kayak nggak usah nanya deh, temen aku nih yang tahu kerjaan aku bagus orang apa. Wul, gue lagi cari ini loh, sama gue aja. Oke, gaji berapa gini? Oke, sip, gue resign. Gitu. Di sini, ya gitu. Markom, kok nggak dipanggil-panggil ya? Turun deh. Event manager, kok nggak ada ya? Turun deh. Event coordinator, kok nggak ada juga ya? Apa ya? Sampai nggak tahu. Sampai udahlah apa aja yang ada. Sampai admin. Aku sampai admin bulan. Dari GM ya, aku sampai daftar ke jadi bukan sales ya jatuhnya.
Mbak-mbak yang di Forever 21, kalau ya kasarnya kalau di Jakarta yang Mbak Giordano yang kayak bolehkah bajunya gitu, bolehkah kaosnya gitu. Ini Selamat datang. Iya, ini aku kayak setiap jalan kemana ngelihat setiap jalan-jalan di New York di Manhattan ngelihat ada lowongan gitu. Terus kayak oh, I can work here, masukin tokonya kayak gitu. Terus cobain itu ke toko-toko baju di Soho ada satu, di Forever 21 ada satu, yang di Times Square dulu, semuanya nggak ada yang berhasil. Mereka nggak lihat resume aku, cuma kayak whatever. Tapi sebelum jadi busgirl itu aku apply sendiri ke restoran-restoran buat jadi waiter. Zero. Failed. Katanya nggak punya New York experience, katanya apalah segala macam. Padahal aku bilang saya pernah kerja di restoran loh sebagai banquet manager gitu, marketing banquet manager, whatever you call it. Ya udah gagal. Padahal ya elah apa sih susahnya gitu kan jadi waiter, kita kan mikirnya gitu ya. Tapi ternyata memang it's not easy. Terus aku jadi busgirl. Tapi aku bilang saya mau ngelamar jadi waiter, saya nggak mau jadi busgirl. Terus katanya, oh nggak bisa, kata yang punyanya gitu. Oh nggak bisa, lu mau gue lihat dulu, jadi busgirl dulu. Terus busgirl ngapain? Nuang-nuangin air, orang datang, kita nuangin air, terus piring kotor kita angkat. Terus tapi ya udah 2 minggu kemudian naik pangkat jadi waiter. Gitu. Jadi waiter terus kayak kepoin aja semua, nongkrong di dapur, kayak itu ngapain sih itu kayak gitu, belajarin deh. Kayak Mbak Emil pernah bilang apa, there's no win, there's no lose, either you win or learn. Itu kayaknya itu ya. Maksudnya tuh kayak gitu. Kayak ya udahlah lo jadi busboy. Kasarnya tuh kayak ya Allah, per jam $10. Tipnya diambil sama ownernya. Harusnya tuh aku dapet tip dari customer. Tipnya diambil sama ownernya. Ya ampun. Jadi aku nggak dapet tip. Aku cuman belas $10 per jam dibayar. 2 minggu tuh? Iya 2,5 minggu. Pas jadi waiter juga. Pas jadi waiter, cuman jamnya aja ditambahin. Tapi tetap $10. Capek ya, Bang? Tapi nggak dapet, ya capek. Tiap minggu ke acupressure. Terus kayak Eric sempat nanya, are you sure gitu. Terus aku pada saat itu 8 bulan nganggur. Nggak ada temen, nggak ada keluarga, cuman punya Eric. Abis 8 bulan nganggur, aku bilang aku diterima kerja. Di mana? Di East Village. Jadi apa? Busgirl. Eric. Kamu ke East Village naik apa? Naik train. Berapa lama? 45 minutes. Lumayan juga ya? Lumayan. Okay. Karena aku dulu tinggal di Brooklyn bagian sana, lumayan jauh. Deket di Ocean Parkway itu deket Coney Island. Okay. Deket Coney Island. Jadi lumayan jauh. Terus money wise I got nothing. Karena kasarnya kayak ya segini mah tinggal bilang aja tinggal ngambil dari Eric gitu. Cuman kan kayak I have my pride. Kayak orang biasa megang duit sendiri gitu kan. Kayak gua nggak punya anak, si Eric kerja melulu, masa ya di rumah nontonin TV. Kayak what should I do gitu. Paling nggak jalan keluar rumah ada tujuannya. Tapi kayak ya Allah, seminggu $150 doang. Kayak bakal apa $150 seminggu gitu. Kayak, hah? Tapi paling nggak di restoran dapat makan gitu. Tapi kayak, ya it's interesting gitu. Ternyata kayak, oh ini namanya New York experience. Do you feel that? Yes, definitely. Oh ini New York experience gitu. Aku waktu pertama kali jadi kasir juga malah nggak dibayar. Hah? Iya, trial dulu. Oh berapa lama? Cuman berapa jam sih? 3 jam kalau nggak salah. Cuman kan tetap aja ya. Iya. Jadi mereka cuman bilang, ini kalau mau kita kepengen trial, kamu ada ibaratnya ada bakat apa enggak di sini, ada talent apa enggak di sini, ngomongnya gitu loh. For real. Whether you have talent or not. I was like, what kind of Sementara kamu kasarnya gini gak sih? Aku nggak tahu ya, apa karena aku Leo, apa karena aku bici aja. Kayak
talent. Kayak gue tuh dulu GM ya. Kayak gitu guys dalam hati. Iya. Kayak who do you think you're talking to? Ya. Sama sih sebenarnya Bu, tapi ya sudah. Mau gimana lagi? Ibaratnya ya sudah. Akhirnya aku 3 jam, terus selesai 3 jam, mereka ngomong, "Oke, training dulu." Akhirnya aku training 2 minggu. Training 2 minggu. Digaji gak tapi training? Digaji. Oke. Tapi dapet tip nggak? Enggak. Sekarang dapet tip nggak? Dapet tip, tapi tipnya kecil kalau kasih. Oh, karena nggak itu nggak ya. nge-serve. Iya. Terus. Gitu. Setelah training 2 minggu baru mulai kerja beneran. Jadi karyawan ibaratnya. Jadi sekarang kamu udah berapa lama di restoran ini jadi kasir? 2 bulan ya. 2 bulan Baru 2 jadi bulan, kasir. Restoran Jepang, Korea. Iya, Hibachi. Oh, Hibachi. Oke. Tapi mereka juga jual sushi, jual Chinese food juga gitu. Banyak orang Indonesia nggak? Banyak. Mungkin ada kali total 15 orang. Oh wow. Oke, that's okay. Jadi cuman beruntungnya aku si Hibachinya itu deket banget sama apartemenku. Aku kalau jalan kaki itu cuman 3 menit. Karena that's nice. Ya, deket That's banget. Nice. Terus jadi nggak perlu travel lama-lama dong? Nggak perlu travel lama-lama. Terus cuman udah gitu, teman-teman Indonesia aku itu yang kadang kasihan, mereka travelnya ada yang 1,5 jam. Nah, 1,5 jam tinggal di mana? Di Queens, no? Queens. Oke. Ya, biasanya kalau ada restoran udah ada orang Indonesianya, udah tahu biasanya owner restoran biasanya owner restoran itu kayak banyak tuh restoran sama supermarket yang meng-hire orang Indonesia dan udah tahu work ethicnya orang Indonesia seperti apa. Biasanya dia akan cari orang Indonesia juga, prefer buat cari employee yang orang Indonesia. Tapi biasanya karena ownernya orang Asia juga. Betul. Kalau owner nggak tahu ya, kalau owner non Asia mereka nggak terlalu aware sama orang Indonesia, worker orang Indonesia. Ya, kalau di restoranku itu yang beneran orang Amerika karyawannya cuma 1. What? Sisanya ada yang orang Tibet, ada yang dari orang Tibet Arab, banyak kerja di restoran ya. Ada yang dari Arab, ada yang dari Venezuela, China. Kalau aku semua yang nolakin resume aku restoran, biasanya restoran bule, semuanya itu restoran bule, atau si manajer restonya itu yang bukan non Asia. Jadi either itu bule atau Hispanic tuh bisa Venezuela, Dominican, Puerto Rican, doesn't matter. Tapi nggak aware sama orang Indonesia gitu. Jadi kayak Indonesia, what is that gitu, what gitu. Jadi kayak, gitu. Is Indonesia close to Bali? Enggak sih, nggak nanya. Malah ada yang pertanyaan kayak, what is Indonesia gitu. So banyak orang bule tuh nggak tahu Indonesia tuh apa sih gitu. It's a country, tapi they don't know gitu. Sebenarnya waktu pada saat pandemi itu juga ada tawaran. Ada tawaran sebenarnya Wulan. Cuman ya mau nggak mau, karena aku masih mikirnya positif, nggak aku ambil, nggak aku coba gitu. Tapi kadang gini ya, kayak ini aku ngobrol sama Foni kayak gini jadi keinget, kadang persepsi orang Asia kawin sama orang warga negara asing, di otak mereka tuh kayak, oh karena mau kawin sama bule ya, oh karena duit. Guys, kalau cari duit kita model cinta. Iya gak sih? Betul. Kayak model cinta kan, maksudnya kayak tawaran Foni untuk kerja di perusahaan lain di Indonesia posisi lebih tinggi. Iya, posisinya sama sih, sama gajinya lebih bagus. Tapi lebih milih ke sini. Iya, akhirnya karena cinta. Guys, I don't know what to say about this. Sama aku juga. Masih ada aja yang ngomong matre, mau green card doang segala macem. Kayak, are you kidding me? Kalau gue mau duit, gue gak sama si Abah. Ada yang ngomong, enak banget ya tinggal di luar negeri ya. Ya mereka nggak tahu kita jadi inem di sini ya ibaratnya ya. Nggak ada pembantu. Iya benar. Kan? Literally harus semua sendiri. Nggak
nggak ada driver ibaratnya gitu Iya, juga. Kalau di Indo kan mau punya pembantu kayak mau punya driver gampang. Tapi kalau aku udah perjanjian dari sebelum kawin, aku nggak akan mau pegang kamar mandi, ngosek kamar mandi. No. Okay. Udah perjanjian itu perjanjian pranikah aku sama Erik. Oke. That's good. Jadi kayak I'm willing to move there. Gitu I'm willing to move there. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Jadi itu kamar mandi, even wastafel aku kayak I'm not touching that. Jadi terus kayak kenapa gini-gini? Enggak, lo mau gue pindah apa enggak? Itu dealnya, perjanjian pranikah aku literally, aku nggak akan pernah ngebersihin kamar mandi. Kalau aku cuman perjanjiannya dia bakalan masak juga, jangan aku terus. Karena aku dulu nggak bisa masak, Bu. Aku nggak bisa masak. Aku baru bisa masak di Amerika. Ya sama. Kepepet. Iya, Perkara karena kepepet. iya. Bener. Dulu aku bikin rendang kayak muntah kucing bentuknya. Sumpah. Kayak Erik sampai nanya. Sekarang rendangnya enak banget. Iya, udah bisa bikin. Ini kalau ditanya Erik, ini rendang apa? Rendang filet mignon. Dulu kayak muntah kucing. Sampai aku masak rendang, Erik pulang kerja, Erik nanya, "What the hell is that?" Rendang. Hah? Kayak, hah? Oke, tapi terus tetap dimakan. Demi cinta itu. Iya benar, sumpah. Tapi benar aku yang aku sampai sekarang masih ini kayak persepsi yang sebenarnya menurut aku harus dihilangkan. Nggak semua, mungkin ada yang kawin sama WNA demi kenyamanan finansial. Ya, mungkin ada or sih, tapi nggak anything. semua. Tapi nggak semua. Betul. Karena sejujurnya kalau menurut aku hidup di Indonesia itu lebih gampang. Ya. For me. Yes. Lebih mudah semuanya ya. Iya, semuanya lumayan mudah. Apalagi pada saat aku di situ, bukan karena keluarga aku tajir, enggak. Kayak kita tuh keluarga aku ada, tapi kita tuh cukup masing-masing gitu, kayak udah punya porsinya masing-masing. Dan aku memang dibesarin mandiri sama ibu aku. Tapi tinggal di Indonesia ya mudah gitu. Tapi yang kalau aku kesini benar-benar purely mengejar cinta. Asik. Sama kan? Sama. Bucin berarti kita sebenarnya. Bucinnya kita ya. Ya Allah. Pilihannya duit, karir, kekuasaan. Atau cinta doang. Pilihnya cinta. Bucin kita ya tuh. Bener, sumpah bener. Ya, Oh my god. Terus tapi so far kerja di sebagai kasir happy? Happy sih. Kasarnya downgrade. Ya, downgrade. Can I say that? Yes. Or that would be rude? It's okay. Terus Downgrade, orang-orang pada tahu nggak Foni kerja sebagai kasir? Teman-teman pada tahu, keluarga tahu. Terus sempat ada kayak, kok ngapain sih Teman ada yang gitu sih. Ada? Ada. Ngapain lu kerja jadi kasir? Di Indo apa gitu? di sini? Di Indo. Teman dekat, teman lama? Teman yang udah lama kenal tapi nggak deket banget. Oke. Ada yang ngomong, kok lu jadi kasir sih? Gitu. Jadi maksudnya kesannya kok lu mau sih gitu kan. Cuman ya memang kondisi ya harus begitu. What do you ya. say to them? Ya aku ngomong gimana pun juga kondisi di sini beda sama di Indo. Di sini itu jauh lebih susah mau ngapa-ngapain. Mungkin banyak orang yang berpikiran tinggal di luar itu enak. Banyak yang ngomong, gue iri loh sama lu loh, Fon, gitu kan ibaratnya. Ada kan. juga yang ngomong Ada yang ngomong gitu. Terus? Cuman sebenarnya nggak seindah itu. Iya. Ada porsinya masing-masing ya. Iya, ada betul. ada. Kalau aku bilang kayaknya intinya ya pilihan hidup. Betul. Ada indahnya, ada senepnya gitu Iya, ya. betul. Yang indahnya apa? Yang indahnya ya sama suami dong. Bucin kan kita. Iya, bener. Yang nggak indahnya apa? Yang nggak indahnya ya itu suka di masalah kerjaan tuh nggak indah. Segala macam di sini ngerjain sendiri. Iya. Dari masak, beberes, kan, belanja itu juga berat loh di sini. Iya emang. Apalagi aku tinggal di New York, nggak ada mobil kan.
nggak ada mobil, jadi kalau misalnya belanja bawa kereta. Secukupnya aja nggak? Jadi memang belanja tuh nggak bisa yang sekali belanja langsung banyak gitu tuh nggak bisa. Oh, ntar aku ajak ke Costco ya. Mau? Aduh, Mau nggak? bahaya itu. Kan Matt makannya banyak, Matt badannya gede makannya banyak. Kita main ke Costco. Oke. Atau ke BJ's. Oke. Mau ya bareng ya? Boleh. Ya. Anyway, terus apa namanya? Tapi so far happy aja. So far sih happy. Roller coaster. Sedikit lah ada, tetap ada. Cuman so far sih happy. Cuman aku berharap aja nih bisa pulang ke Indo. Kok pengen ke makam mama. Tapi memang ini rencana domisili di sini. Iya. Lama. Iya. Nggak ada rencana Matt pindah ke Jakarta lagi or apa? Sementara ini belum, dan kedua juga kayaknya Matt nggak mau kalau tinggal di Indo. Dia sakit terus kalau di Indo. Kenapa? Keracunan makanan. Oh, ya itu penyakit bule kayaknya di Iya. Indonesia. Terus rencana kapan mau pulang ke Indo ke makam mama? Kepengennya sih secepatnya. Cuman kan ini karantina, kondisinya masih begini ya. Oke. Gitu. Thank you so much for sharing. Thank Ada you. sebelum ini penutupan ada kata-kata mutiara, pesan-pesan yang harus disampaikan. Low your pride. Enggak. Ya. Apa enggak? Jangan, kalau pride tetap harus ada. Oh ya, pride tetap harus tinggi. Terus Pride- apa? Pride tetap harus tinggi. Apa? Tetapi harus, pelajaran berharga banget apa yang harus tough aja sih. have to be tough. You have to be tough. Whatever the condition is. Yes. Gitu. Tapi kalau memang yang pasti pertemanan itu kalau di sini tuh penting. Tapi bagaimanapun juga teman tetap harus milih ya. Jangan semua temen kamu anggap langsung teman dekat lah ibaratnya gitu. Tetap teman itu harus milih yang sesuai sama, kasarnya tuh sesuai sama levelmu. Gitu, karena bagaimanapun juga kalau di sini karena kita jauh dari orang tua, teman itu adalah saudara kita. That's true. Gitu. Itu Okay. aja, Bulan. That's a good message. Thank you so much. Thank you. Let's clean the table.